Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan, tapi dari pemenang.
memberikan hikmat, pengertian, pengurapan kepada kami hamba-hambamu untuk menyampaikan berita firman-Mu, agar firman-Mu sampai kepada setiap kami sesuai dengan maksud dan tujuan dari Tuhan. Segala tipu daya dan segala pekerjaan iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan melimpahkan segala kemurahan dan berkat bagi kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, pagi hari ini satu keluarga akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan mereka kepada Tuhan terhadap segala keajaiban yang Tuhan telah beri bagi keluarga ini. Sebelum kita berdoa dan menyerahkan anak, kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat 28. 1 Samuel pasal pertama ayat 27 sampai ayat 28, saya baca demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Adalah satu keluarga yang bernama Elkana dan Penina serta Hana. Penina ini mempunyai keturunan, sedangkan Hana sama sekali tidak memiliki keturunan. Di dalam segala keluh kesahnya yang ia sampaikan kepada Tuhan, karena Penina yang punya anak ini selalu mengintimidasi, bahwa menganggap Hana ini seorang yang mandul, seorang yang tidak berkenan, seorang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karenanya di dalam satu momen dan di dalam satu waktu berdoalah Hana ini kepada Tuhan yang disaksikan oleh Imam Eli. Pada waktu ia berdoa, pada waktu ia bermohon kepada Tuhan, 1 tahun kemudian Tuhan memberikan satu anak yang diminta oleh Hana ini. Anak itu diberi nama Samuel. Karena begitu dahsyatnya pekerjaan Allah, di mana rasa malunya, di mana ia seorang yang tidak diberkati menurut keyakinan kebudayaan mereka. Oleh karena anak yang diberikan oleh Tuhan dalam pergumulan Hana inilah, maka Hana mengambil satu sikap untuk mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjawab segala doa-doanya. Ucapan syukur itu disampaikan Hana kepada Imam Eli karena dia adalah seorang imam pada waktu itu. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia telah dikuatkan di dalam pengharapan untuk mendapatkan jawaban atas segala doa dan pergumulannya. Karena kesadaran inilah bahwa anak itu diperoleh dari Tuhan, maka Hana berjanji
menyampaikan sebuah keputusan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 27 ia katakan begini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Yang pertama yang ia lakukan adalah sebuah pernyataan yang ia sampaikan kepada Allah, bahwa anak yang lahir dari kandungannya itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Sebagai orang tua, sebagai orang yang percaya, harusnya muncul kesadaran di dalam hidup kita ini seperti anak ini, bahwa anak itu merupakan pemberian dari Allah. Hana memandang bahwa putranya itu sebagai karunia yang terindah dari Allah. Itu sebabnya Hana memiliki satu ekspektasi yang lebih daripada seorang anak yang dilahirkan dari masa-masa pergumulannya. Karenanya dalam ayat yang ke-28 ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Inilah yang saya katakan ekspektasi hidup dari Hana, bukan kepada anak yang diperoleh dari doa, di mana Allah menyelesaikan pergumulannya, kehinaan hidupnya itu. Ia tidak membanggakan anak yang diberi dari Tuhan itu, tetapi ekspektasinya melebihi dari anak yang dia peroleh dari Tuhan. Dengan cara apa? Ayat 28, ia menyerahkan anaknya kepada Allah. Ini merupakan tidak hanya sekedar tindakan iman, tetapi satu tindakan kesadaran yang penuh pengertian di hadapan Tuhan. Karena ia tahu bahwa anak itu adalah anugerah karunia dari Tuhan. Mengapa Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan? Karena ia tahu Tuhan yang punya kedaulatan atas keberlangsungan anaknya. Dan keluarga yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan hendaknya mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan anak-anak kita. Tuhan yang selanjutnya akan memimpin, mengarahkan, membimbing mereka sampai mereka memiliki kehidupan yang dewasa, kehidupan yang memiliki rasa hormat, kehidupan yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Itulah harapan dari Hana, juga harapan dari setiap orang tua yang membawa dan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Filipus Sukito dengan Ibu Lady untuk maju ke depan, membawa kedua anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Menghadap ke jemaat ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama berdiri. Mari kita topang di dalam doa agar orang tua juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk membawa anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan, dan anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan menjadi anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan di dalam bimbingan dan asuhan orang tua yang takut akan Tuhan.
Di hadapan Tuhan pagi hari ini, kedua kekasih kami, kedua orang tua yang telah mempercayai Allah bahwa anak itu merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan. Karenanya keluarga ini pagi hari ini bertindak dengan iman dan kesadaran mereka untuk membawa dan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Karenanya hamba-Mu bertindak demi kebenaran firman Allah ini. Pagi hari ini hamba berdoa buat anak kami Jaden Sugito Simanjuntak. Hamba serahkan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang melawat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa. Kami percayakan anak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadikan buah ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak yang ada di dalam asuhan orang tua yang takut akan Tuhan. Dan berikan kekuatan kemampuan kepada kedua orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Diberkatilah anak kami Jaden di dalam nama Yesus. Demikian anak kami Joyce Sugito Simanjuntak. Hamba serahkan anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari masa kecil, mohon bimbingan-Mu, mohon penyertaan Tuhan, mohon kemurahan dan berkat Tuhan menyertai. Kami menyerahkan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dari Allah menyertai anak kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan keluarga ini dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan saya boleh lagi ada di tempat ini, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan ini, dan juga koordinator pelayan yang sudah mengizinkan saya untuk boleh berdiri di tempat ini, menyelesaikan tugas tanggung jawab menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bersuka cita ya, begitu masuk ke dalam gereja sudah ada suasana baru, ada aroma Natal udah mulai ada pohon Natal, ada bunga-bunga. Nah, bersyukur saya merasa bahwa rasanya Natal yang lalu itu baru beberapa waktu ya, rasanya begitu cepat. Bahkan kemarin saya bongkar pakaian, saya menemukan satu baju itu baru satu kali dipakai Natal lalu dan masih baru ya. Dalam hati saya masih ada, kau sampai lagi. Rasanya waktu itu berjalan begitu cepat, sampai baju yang sudah dipakai Natal lalu terus digantung, tiba-tiba kita udah ketemu mau Natal lagi, tinggal bulan
Demikian juga kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau bersaksi dulu ya. Belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini saya mengalami yang namanya, saya mau katakan ini pikun bumi kali ya. Karena saya mengalami lupa yang saya tidak pernah sangka-sangka ya. Karena setiap hari kami berdua melakukan rutinitas masak ya di rumah. Setiap kali karena dapur kami itu masaknya sekarang di depan. Setiap kali dari depan mau membutuhkan apa nih, saya mau ngambil ke belakang. Sampai di dapur belakang di tempat barang-barang itu saya harus terdiam. Sampai saya tanya, Pak, tadi saya mau ngapain ya? Suami saya bilang, ya nggak tahu kamu mau ngapain. Itu benar-benar hilang dari pikiran, apa? Tadi saya mau ngapain ya? Akhirnya saya duduk dulu. Baru saya pikir lagi, begitu saya ke depan lagi, saya melihat barang yang akan saya kerjakan, baru saya ingat. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat. Bahkan saya yang merasa masih muda ini ternyata sudah pikun. Saya yang merasa harusnya saya belum mengalami hal itu, ternyata itu sudah saya alami. Nah, pada pagi hari ini saya terinspirasi dengan setiap hari, karena di lingkungan tempat kami tinggal itu mayoritas saudara sepupu kita ya. Saya melihat, saya kan bangun jam 2:30, lalu setiap jam 4:30 itu saya melihat mereka banyak sekali orang keluar. Mula-mula saya heran, ini apa yang akan terjadi, apa yang mereka lakukan. Saya kadang sampai melihat, lalu perlahan-lahan saya mengerti, oh jadi mereka pagi jam 4:30 itu mereka pergi ke tempat ibadah, mereka beribadah, dan itu ramai sekali, banyak sekali, bukan 1-2 orang, dan itu setiap hari. Bahkan ketika jam ibadah yang siang pun mungkin ada di antara mereka yang mungkin tidak bekerja siang itu, ada mereka juga pergi beribadah untuk sekedar beribadah lalu kembali lagi. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, biarlah kita juga beribadah itu bukan hanya sesuatu yang apa ya, bahkan mungkin beribadah itu menjadi sesuatu yang tidak ada dalam hati kita. Tetapi sebagai orang percaya, pagi hari ini saya mau ajak kita kembali mengingat ayat ini. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, orang-orang seumur kita ini, bahkan mungkin sudah berulang-ulang mendengar ayat ini, berulang-ulang mendengar ayat ini dikhotbahkan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat. Saya ambil ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya yang masih muda. Beliau katakan bahwa latihlah dirimu. Saya ambilnya yang latihlah dirimu untuk beribadah ya. Tetapi kalau kita membahas dulu, kita baca ayat yang pertama dari 1 Timotius 4. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad
lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Judul perikop yang kita baca ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Di waktu-waktu kemudian atau di waktu-waktu ke depan tidak semakin mudah. Akan ada kemurtatan, akan ada penyesatan dan ajaran setan-setan dikatakan oleh firman Tuhan. Ke depan kita tidak akan semakin gampang, bahkan kita akan semakin tua. Berbicara tentang tua, barang yang sudah tua dimakan usia akan ada kerusakan-kerusakan karena sering digunakan. Demikian juga hidup kita, semakin bertambah usia akan semakin nampak hal-hal baru yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Apa itu? Hal-hal baru yang nampak karena dimakan usia. Lutut sakit, rambut berubah, gigi ompong, apalagi lupa ya, pikun, itu salah satu saya sudah alami. Dan itu membuat saya, kok bisa ya, saya bilang kok bisa ya, saya lupa gitu. Bapak Ibu, kalau mungkin besok-besok ya ketemu saya di jalan, kalau saya nggak menyapa, ada kemungkinan saya lupa. Jadi tolong dimaklum ya. Kalau mungkin saya nggak nyalamin ibu atau nggak panggil, ada kemungkinan saya lupa. Karena itu saya sudah alami. Ada kali sudah 2 bulan kali ya Bu ya. Ada 2 bulan ini. Sampai kadang saya berpikir apa ya? Kok bisa lupanya itu sampai banget loh, hilang blas gitu. Sampai saya harus tunggu dulu, apa ya, bisa jadi itu tunggu loading dulu ya, yang tadi dipikirkan itu harus kembali lagi. Nah, makanya Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi waktu itu, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini dikatakan latihlah dirimu, bukan latihlah suamimu, latihlah istrimu, latihlah anakmu, atau latihlah pegawai-pegawai, bukan. Tetapi menuju kepada diri kita lah yang harus kita latih. Latihlah dirimu. Berbicara tentang latihan atau berlatih, itu berlatih itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara berulang dan teratur, itu yang disebut dengan latihan. Jadi kalau misalnya kita mau, biasanya yang biasa berlatih itu olahragawan ya, atau kita juga kalau pagi-pagi kalau ingin sehat katanya harus berlatih. Nah, berlatih itu tidak hanya olahraga, tetapi juga mungkin WL singer harus latihan, harus berlatih itu lebih boleh dikatakan dengan persiapan, karena itu harus dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, nggak boleh ngacak. Ada urutannya, nggak boleh ngacak, harus teratur, harus dilakukan dengan kontinu, harus terus menerus agar membuahkan satu hasil. Kalau kita mau lomba misalnya, kita mau lomba nyanyi atau lomba, biasanya yang memerlukan latihan itu nyanyi atau mungkin olahraga juga. Nah, itu kita harus melakukannya terus menerus berulang-ulang, seperti dihafalkan supaya nanti ketika kita sampai di tempat pertandingan itu kita sudah terbiasa gitu ya. Misalnya olahraga ya udah, karena sudah berlatih, ada persiapan yang kita sudah lakukan dan itu dilakukan berulang-ulang dan teratur. Apalagi kalau kita mohon maaf ya, kalau kita mau melayani itu juga perlu latihan yang banyak, karena berlatih itu penting, dikatakan penting berlatih itu, karena berlatih itu tidak hanya satu kali. Kenapa? Karena
satu kali, lalu kalau kita minum obat satu kali sembuh nggak Pak Ibu? Belum sembuh. Dokter biasanya kasih obat itu untuk 3 hari. Itu 3 hari harus berulang-ulang, pagi siang sore, pagi siang sore, pagi siang sore, berulang-ulang supaya mendapatkan hasil. Kalau nggak diulang tidak bisa mendapatkan hasil. Nah, demikian juga dengan berlatih, itu harus diulang dan teratur kalau ingin membuahkan hasil, mendapatkan hasil. Nah, demikian juga dengan beribadah. Kenapa tadi dikatakan ayat sebelumnya? Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Sepertinya ini perlu juga ya. Apa itu? Apa itu tahyul? Apa itu dongeng nenek-nenek tua? Kalau kita biasa mendengar bahwa satu ucapan atau perkataan begitu, jangan, kata nenek itu nggak boleh, jadi tidak dilakukan. Nah, lalu ada lagi, ini sebenarnya apa ya? Seperti fakta atau bukan fakta gitu, tetapi ini seringkali kita temui di kehidupan kita. Misalnya, jangan duduk di depan pintu, kata nenek nggak boleh. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika, ya memang kalau kita duduk di depan pintu itu akan menghalangi orang lewat. Sebenarnya logikanya begitu. Sebenarnya bukan karena nanti ada apa, tidak. Sebenarnya logikanya ya kalau duduk di depan pintu itu menghalangi orang yang mau lewat. Lalu ada lagi apa? Gak boleh nyapu malam-malam. Mungkin keadaan dulu ya yang diambil ini keadaan dulu. Karena kalau zaman dulu itu kan gak ada listrik. Kalau malam-malam nyapu ya gelap. Mau nyapu apa? Gak kelihatan sampahnya. Tetapi di zaman sekarang ini kan tidak. Di zaman sekarang udah lampu di mana-mana. Bahkan kita di rumah juga kalau nggak sempat ngepel ya Bu, kalau yang kerja seharian pulang baru nyapu, ngepel nggak apa-apa tuh, nggak terjadi apa-apa. Ada lagi yang ini yang saya alami dulu ya. Katanya kalau istrinya hamil, suaminya jangan melakukan hal-hal yang nyeleneh gitu. Mohon maaf, suami saya dulu waktu saya ada anak saya pertama, dia pukul binatang di dalam karung, matiin binatang untuk dimasak. Gak apa-apa tuh. Kenapa ya? Karena sekarang tergantung kita percaya atau enggak gitu. Di kampung saya sampai hari ini, orang yang hamil itu kemana-mana harus bawa gunting. Sampai hari ini saya nggak ngerti apa maksudnya, karena juga saya nggak pernah lakukan itu. Tapi ada filosofinya, mereka itu punya alasan gitu, punya alasan kenapa mereka membawa itu. Dan saya nggak mau bahas karena ini saya nggak ngerti karena masalah gunting. Nah, yang saya mau bahas gini, latihlah dirimu beribadah. Ini aja yang kita harus ambil hari ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badan itu yang tadi saya sudah katakan ya, contohnya olahraga atau bernyanyi atau latihan-latihan yang lain, itu latihan badani. Tetapi latihan beribadah ini sangat berguna. Saya mencatat di sini ya, karena saya takut lupa ya. Kalau tiba-tiba saya lupa, saya sedang berdiri di sini, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Menghadapi hal-hal yang akan terjadi, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, mengingatkan untuk kita berlatih. Dan yang harus kita latih itu bukan olahraga atau apa, tetapi lebih ditekankan untuk beribadah.
ayat yang selanjutnya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kenapa dikatakan dalam ibadah itu mengandung janji? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Karena ada puji-pujian, ada hal-hal baik yang kita lakukan. Kalau mungkin dalam ibadah itu kita hanya ngobrol, nggak mungkin. Ngobrolnya boleh, tapi nanti setelah ibadah selesai. Tapi dalam ibadah itu kita harus memiliki memperlihatkan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan dengan sikap doa dan penyembahan. Itu arti ibadah. Lalu ibadah itu juga suatu cara untuk kita merendahkan diri dan tunduk di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita hari-hari di tempat kerja atau di rumah, di tempat kita beraktivitas, mungkin kita biasa-biasa saja, bahkan lupa apa itu, lupa akan Tuhan. Mungkin ada bahkan diajak ibadah pun orang ada nantilah, kau aja dulu, nanti saya nyusul. Ada bohong. Tetapi beribadah itu adalah satu ungkapan sebenarnya, satu ungkapan rasa kita sebagai penundukan diri kita kepada Tuhan. Makanya saya ngiri kalau melihat orang sampai berbondong-bondong ya. Sehari itu mereka ada 5 kali, tapi karena mungkin sebagian bekerja, jadi kalau yang tidak bekerja mereka 5 kali bolak-balik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dalam satu minggu ada Rabu, lalu Kamis doa, Sabtu itu wanita dan pasutri serah bergantian, lalu hari Minggu ibadah raya. Kita seminggu cuma 4 kali. Itu pun seringkali kita malas. Bahkan kadang nggak sempat aku. Oke, nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi kemarin saya mendengar ada satu orang bicara begini. Ini udah mau Natal nih. Jangan sampai kamu itu menjadi orang Kristen naskah. Apa itu naskah? Kristen Natal dan Paskah. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini atau penilaian seperti ini orang lain lontarkan ke kita. Itu sebabnya kitanya sendiri dulu. Latihlah dirimu beribadah supaya tidak ada orang yang memandang engkau rendah, orang yang memandang engkau lu cuma Natal doang ke gerejanya, nggak ada yang mandang gitu. Tapi kita ini punya ciri khas sendiri. Kita punya sesuatu ciri ya, seperti yang saya katakan, kita punya tanda lah, setidaknya orang bisa bedakan gitu. Oh, yang itu anak Tuhan. Oh, yang itu bukan. Lalu apa yang itu? Nggak tahu. Ya, ada cirinya. Mari kita mau membuat diri kita yang memiliki ciri, memiliki label sebagai anak Tuhan. Dengan apa? Melatih diri beribadah. Tetapi juga tidak hanya melatih, tetapi di dalam setiap ibadah itu ada firman Tuhan yang disampaikan, ada janji-janji Tuhan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kenapa dibilang janji-janji Tuhan disampaikan? Karena firman Tuhan ini adalah janji Tuhan. Maka ketika firman Tuhan itu dibacakan kepada kita, disampaikan kepada kita, itu adalah janji-janji Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita. Kalau kita sedang mengalami kelemahan, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, di dalam ibadah itu ada puji-pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Ada nilai-nilai kebenaran yang disampaikan. Nah, ketika kita sering kali mengikuti ibadah, kita sering kali mendengar kebenaran itu disampaikan, dikumandangkan, terdengar oleh telinga kita, maka
dia terjadi. Kalau itu sudah terkumpul dalam kehidupan kita, harus berbuah dong. Berbuahnya apa? Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi contoh kepada sekitar kita bahwa kita ini anak Tuhan. Berbuah. Kita memiliki kerendahan hati. Kita memiliki kesabaran. Jangan nanti dengar gosip sedikit merepet disampaikan menjadi penyambung lidah gosip. Jangan ya. Tetapi kita punya ciri. Anak Tuhan dengar gosip, berhenti di telinga kita. Jangan keluarkan lagi melalui mulut kita, amin. Jangan disampaikan. Tetapi itu biar itu menjadi input kepada kita, menjadi sesuatu yang harus kita saring dalam kehidupan kita, lalu membuat kita mengerti bahwa kita tahu membedakan. Dengan beribadah kita akan bisa mengerti bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita punya saringan, punya filter yang akan menyaring hal-hal yang masuk itu apa dan yang harus kita keluarkan itu apa. Anak saya seringkali katakan begini, Mama, Papa, kenapa? Tolonglah, jangan semua yang gak penting itu dikeluarkan, dan juga sesuatu yang gak perlu diucapkan itu jangan diucapkan. Saya pikir benar juga ya. Jadi kita harus punya pemilah mana yang harus kita ucapkan dan mana yang bukan. Memang sih, saya ngomong begini Bapak Ibu ngeliatin saya semua seolah-olah saya suci. Enggak, saya juga sedang belajar. Saya juga ini latihlah dirimu itu juga tertuju pada saya. Saya juga tertampar dengan hal ini. Saya juga latihlah dirimu. Wah, iya ya Tuhan, saya harus berlatih. Kalau saya kendor, kalau saya gak kencangkan kegigihan saya untuk terus beribadah, untuk terus belajar, untuk terus mendengar, untuk terus mau mendengar. Bapak Ibu, tadi malam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu luar biasa. Bagaimana kita harus mendengar. Jadi kita harus sering-sering mendengar kebenaran dan mendengar secara utuh ya. Mendengar secara utuh agar apa? Agar setiap yang kita dengar secara utuh itu, kebenaran itu nanti akan terdeposit dalam kehidupan kita. Lalu setelah terdeposit dalam kehidupan kita itu, kita akan membuahkan satu karakter. Jadi ibadah itu hendaknya hari-hari ini menjadi sesuatu yang terdeposit dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita terima berulang-ulang. Misalnya, kalau saya mau katakan ini ya, ibadah itu biarlah menjadi sesuatu seperti kita makan. Kita makan itu kalau kita tidak makan, akan ada sesuatu yang komplain nggak? Ada sesuatu dari sini minta untuk diisi. Nah, biarlah setiap kehidupan kita, ketika kita melewatkan ibadah itu, ada sesuatu yang nagih dalam kehidupan kita, minta, ayo, aku mau diisi lagi dengan kebenaran itu, dengan nilai-nilai yang baru lagi, pasti ada yang baru lagi. Nah, mari kita mau memiliki kerinduan seperti itu, kerinduan yang terus dan terus haus untuk diisi, untuk dipenuhkan, dipuaskan dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan melakukan hal-hal yang bersifat rohani melalui ibadah ini, kusuk dan tunduk kepada Allah, kita membiarkan firman Tuhan terus masuk ke dalam pikiran kita, menerima pengajaran tentang nilai-nilai kebenaran itu akan membuat kita semakin apa? Semakin kuat. Tadi ayat yang kita baca tadi bahwa ke depan tidak akan semakin mudah
sudah terjadi. Roh-roh penyesat, roh-roh kemurtatan itu sudah mulai terjadi. Sudah terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita meleset sedikit saja, maka kita akan terbawa. Karena itu kadang tuh bedanya tipis sekali. Bedanya tipis. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat. Mari banyak-banyak dengar firman Tuhan. Mari banyak-banyak dengar tentang kebenaran-kebenaran supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya kalau ada hal-hal yang sampai kepada kita, hal-hal yang tidak benar, maka kita akan bisa tangis. Saya nggak perlu hal itu. Saya udah punya ini. Saya udah punya kebenaran yang hakiki, yang dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya sudah pegang teguh. Saya nggak akan goyah dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak sekali. Bahkan banyak ada penipu, ada tipu daya, ada pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap firman Tuhan katakan. Mereka punya label. Nah, kalau mereka punya label, punya cap sebagai penyesat, lalu apa yang harus kita tempel untuk label diri kita? Kita harus punya label juga, kita sebagai anak Kristus. Nah, untuk kita bisa memiliki label itu, kita harus berusaha dengan keras, terus beribadah, membiarkan hal-hal baik itu masuk ke dalam kehidupan kita. Coba kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Apa sih ibadah itu? Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Salah. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama saya bacakan. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jangan salah ya Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu bukan persembahan jadi korban, bukan. Tetapi saya mengambil di sini bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu adalah membiarkan kehidupan kita ini dipimpin secara penuh oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah ibadah yang sejati. Arti dari mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup itu adalah membiarkan Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita, membiarkan Tuhan menguasai setiap aspek kehidupan kita, sehingga apa? Kita akan mampu menjalani proses kehidupan ini. Karena setiap hari, setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah proses. Kalau kita tidak punya penyerahan yang penuh kepada Tuhan, maka kita akan mental. Saya pernah mental, Bapak Ibu. Saya nggak taat. Bahkan belum lama ini, saya mungkin udah pernah sampaikan bahwa setiap mengalami masalah, pasti kita mengambil keputusan kan? Hanya
waktu itu saya dan suami memutuskan untuk ayo pulang kampung. Tetapi ternyata itu bukan keputusan yang benar. Menurut kami itu udah paling benar, karena itu yang bisa kami putuskan. Nah, ternyata itu tidak benar. Nah, itu sebabnya kita perlu menyerahkan semua pikiran kita ini, khususnya pikiran kita ini dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Kalau tidak, maka ke depan kita masih akan salah-salah juga. Ke depan itu kita nggak akan semakin mudah. Ke depan akan semakin sulit. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan menjadi makanan penyesalan ini. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini tanda seru ya Bapak Ibu. Artinya ini perintah ya. Ini seruan untuk kita lakukan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada yang gak bisa ditelan oleh singa atau iblis ini. Siapa itu? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang tidak bisa ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum? Siapa yang tidak bisa diterkam oleh iblis? Orang percaya, orang yang suka duduk diam di dalam ibadah, orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu tidak akan bisa diterkam oleh iblis. Karena orang yang suka beribadah, punya pemikiran, punya hati yang dia taruh di bawah kaki Tuhan, punya penundukan akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya iblis tidak bisa menerkam. Banyak yang bisa diterkam. Siapa? Ya orang-orang yang tidak punya kebenaran dalam hidupnya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak bisa diterkam oleh iblis. Kita menjadi bagian orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh kebohongan iblis. Tetapi kita adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk menerima kebenaran. Biarlah firman Tuhan, kebenaran itu terus masuk. Gak apa-apa sebanyak-banyaknya numpuk di dalam hidup kita, itu baik. Karena di dalamnya nanti firman Tuhan katakan itu berguna untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang ini apa? Ya sekarang ini kita bisa menjalani proses hidup kita. Kita bisa melewati hal-hal yang sukar. Kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran, dan untuk kehidupan yang akan datang kita punya iman bahwa kelak ketika kita dipanggil Tuhan, kita punya iman bahwa rumah kita di surga. Amin. Ya, kita punya iman yang teguh. Pagi hari ini biarlah kita jemaat GPIK menjadi bagian atau menjadi orang-orang yang tidak bisa diterkam, ditelan oleh iblis, si pengacau, si singa yang mengaum itu. Tetapi kita menjadi orang-orang yang mampu menangkis semua tipu daya iblis, semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran itu kita bisa tangkis untuk kita tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Kita buang, kita pilih dengan beribadah. Karena beribadah itu kita menerima janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini memberi kekuatan kepada kita bahwa kita harus punya pegangan yang kuat. Hari-hari ini ada banyak
harus kita pegang, yang harus kita lakukan di hari-hari di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya rindu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima pada hari ini. Biar Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang memegang teguh kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jiwaku merindukan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Jiwaku merindukanmu. Ya firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan terletak di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan hidup dalam hidup kami. Kami akan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru, menjadi Tuhan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau, kami butuh firman-Mu setiap saat. Mari Tuhan ajar kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu untuk terus haus dan rindu akan Engkau Tuhan, mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Pagi hari ini kami akan memberikan dengan sukacita dan biarlah Tuhan yang berkati setiap kami tangan-tangan yang kembali kepada kembali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Muda Kristiana yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa salah satu cara untuk menangkal roh-roh penyesat, pengajar-pengajar sesat itu adalah, caranya salah satunya adalah beribadah. Dengan beribadah kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun disampaikan kepada Ibu Deni, Mama Leo, tanggal 3 November hadir. Selamat ulang tahun Bu Deni, Tuhan berkati. Bapak Simanjuntak tanggal 4 November beliau tidak hadir karena RT 5 ini sedang mengadakan refreshing di RT 5 ini ya. Selamat ulang tahun kepada anak Yusuf Aaron Santoso tanggal 9, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-32 tanggal 7 November keluarga Bapak Martin, Tuhan memberkati. Kiranya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Tuhan memberkati. Berdoa bagi jemaat yang sakit, Bapak Ibu. Ini hari ini keluarga saya Yosi batuk itu hampir 3 minggu gak selesai. Batuk terus. Jadi selain batuk juga ada panas, ada pilek ya. Kita berdoa Tuhan yang memberkati. Selamat datang keluarga Bapak
Agri Tohap Malau. Ya, ini orang lama, jemaat lama, tapi baru kembali datang. Ya. Hilang 5 tahun, datang lagi. Terima kasih Pak Agri Tohap Malau. Ya. Tuhan memberkati. Ketinggalnya jauh ya, daerah Curug sana. Ya. Dari Lipo itu masih ke sana. Jadi untuk kesini juga butuh perjuangan. Tapi beliau hari ini hadir, dan saya berharap jangan hari ini aja yang berubah ya. Ya, Tuhan memberkati. Berdoa bagi Ibu Tasoid yang hari ini masih ada di Jambi. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai ke tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi selamat untuk keluarga Bapak Filipus Sugito dan keluarga besar beserta orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak menjadi anak yang takut dan hormat akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah serta menyelesaikan semua rangkaian ibadah kami dengan baik. Semuanya kiranya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan. Dan ketika kami mengagungkan dan memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan juga mencurahkan segala kemurahan dan berkat-Nya bagi kami. Berkat atas usaha dan pekerjaan kami, berkat atas rumah tangga dan keluarga, berkat di atas semua apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Semua yang kami kerjakan dengan takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pembelaan dan kuasa-Nya kepada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, sehingga keluarga rumah tangga kami menjadi satu keluarga yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sekiranya mungkin kami mengalami masalah, sekiranya mungkin kami sedang berhadapan dengan masalah kehidupan, kami sedang mengalami sakit, hari ini kami pertetapkan iman dan percaya kami bahwa Tuhanlah yang menjadi penyembuh dan penguat bagi tubuh kami. Berkati Ibu Deni yang berulang tahun, berkati Bapak Simanjuntak yang berulang tahun, berkati Saudara Kusel Airen Santoso. Tuhan jamah lawat mereka dalam nama Yesus. Tuhan mengaruniakan segala kehidupan yang baik. Memberkati keluarga Bapak Martin 32 tahun lamanya. Mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala suka dan duka yang mereka alami. Hari ini mereka ada semua berkat kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Opung Bonar pasca operasinya, Tuhan yang bekerja dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, Tuhan jamah lawat dalam kemurahan Tuhan. Tuhan jamah lawat dalam nama Yesus. Bapak Diki, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Oma Evelyn pun Tuhan bekerja atas hidupnya. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, hamba persembahkan mereka kepada Tuhan. Beri kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa bagi keluarga Bapak Filipus Sugito yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun dengan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Keluarga ini menyediakan hidangan bagi kami. Sucikan, kuduskan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami, untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai tempat di mana kami ada dan tinggal.
Kiranya nama Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gerejamu di tempat ini. Betapa kerinduan dan pengharapan kami untuk memperluas ruangan ibadah ini, Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa